Diri, Mhm. badannya hitam sampai kepala dan matanya merah, dan itu cuma ngeliatin saya doang. Setelah kejadian itu tuh kalau nggak salah 3 hari berturut-turut, saat saya tidur malamnya, itu saya ketindihan. Itu ngeliat penampilannya itu kayak tentara Belanda gitu. Selamat datang di channel Mata Batin. Kembali lagi bersama saya Nabila. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber baru. Sebelumnya boleh kita kenalan dulu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Christian Renald. Saya sekarang tuh sebagai mahasiswa ya di Universitas Telkom Bandung. Nah, jadi sekarang tuh saya harus cerita apa ya? Dengar-dengar lo punya beberapa pengalaman cerita horor ya? Ya benar sih, ada. Bukan beberapa kali, lebih tepatnya banyak ya. Oh, Karena banyak. emang terkadang emang sering muncul depan muka. Ya, terus Nah, mau mulai dari mana dulu nih? Ceritanya kan banyak. hmm, kita mulai dari masa kecil dulu kali ya. Masa kecil. Biar Oke. biar enak gitu kan, beranjak gitu ya. Kalau masa kecil dulu tuh saya pernah tinggal di Kalibata ya, Jakarta Selatan. Itu rumah kakek saya itu gede lah, bisa dibilang gede. Mm-mm. Nah, itu jadi rumahnya itu saya lupa berapa meter dan lain-lainnya. Pokoknya ini rumah ke Mm-mm. arah pagar tuh lumayan jauh ya. Mm-mm. Terus di sebelah kanannya itu ada kayak taman kecil gitu dan ada pohon rambutannya. Nah, biasanya itu di pohon rambutannya itu emang suka ada suara dan suka ada yang nungguin. Ya kayak kalau bisa dibilang kayak sosok kuntilanak pada umumnya lah di atas pohon gitu kan. Nah, di situ ya karena masih kecil saya nggak terlalu ingat apa-apa ya gitu-gitu. Nah, kalau untuk yang ke arah SD, SMP itu, Mm. saya pernah ngalamin di rumah saya yang sekarang ini, itu di kamar. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi posisinya kamar saya itu apa namanya, ranjangnya tuh deket tembok dan ngarah ke pintu. Pintunya ngebuka gini lah, jadi bersebelahan sama Sama ranjangnya. ranjang. Jadi kalau buka pintu tuh langsung keranjang gitu? Ya, Dekat. jadi bisa langsung naik ke ranjang. Nah, jadi tuh di saat di ranjang itu kalau nggak salah jam 2:30 pagi. Jadi saya biasalah saya tidur kan bolak-balik. Mm-mm. Saya lagi ngadep ke kanan, terus kayak badan lagi nggak enak mau ngadep ke kiri nih. Ngadep ke kiri, pas itu pas banget ngelihat dia lagi di sudut pintu. Jadi kayak lagi diri, Mm-mm. badannya hitam sampai kepala dan matanya merah. Dan itu cuma ngeliatin saya doang. Itu nggak ngapa-ngapain. Jadi Oh, pas di situ saya sempat ngeliatin dia balik. Mungkin nggak ada kali ya ngeliatin dia yang balik jadi gitu. cuma sosok hitam aja nih? Iya, sosok hitam yang nggak ngapa-ngapain, dia kayak ngeliatin saya aja gitu. Nah, abis itu saya liatin bentar, abis itu ya udah saya balik tidur gitu. Tapi dia tetap di situ nggak pas lo tidur? Apa? Setelah itu tidur tuh saya kebangun 20 menit kalau nggak salah, saya Heeh. ngeliat lagi udah nggak ada emang. Oh, jadi langsung hilang ya? Langsung hilang. Nah, setelah kejadian itu tuh kalau nggak salah 3 hari berturut-turut, saat saya tidur Mm-mm. malamnya, itu saya ketindihan. Jadi kayak kalau bahasa Sundanya tuh rep-rep gitu ya? Terus pas lo ngalamin ketindihan ini apa yang lo rasain? Ya ketindihan itu ya badan nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, mulut pun nggak bisa gerak, dan itu lu juga nggak bisa teriak. Jadi Dan, benar-benar kayak orang bisu dan orang lumpuh. dan lo berapa kali ngalamin kayak gitu ketindihan? Ketindihan itu doang yang 3 kali berturut-turut. Oh, jadi 3 hari itu setiap malam lo ketindihan terus? Iya. Tapi setelah itu udah nggak pernah. Kalau misalkan ketindihan lagi itu mungkin udah biasa kali, jadi udah tahu apa yang harus lakuin gitu-gitu. Ya intinya mah tetap tenang ya. Mm-mm. Karena kan ya mau gimana, mau teriak juga nggak bisa kan gitu kan.
Nah setelah itu mungkin nggak tahu di perumahan itu dulunya apa, tapi emang banyak yang sering lalu lalang. Kayak misalkan pernah ada yang di kamar saya lalu lalang. Kalau itu kan diem doang. Iya. Kalau ini dia sambil gerak. Sambil ngapain tuh? Ya udah jalan aja nembus tembok Tapi gitu-gitu. dia enggak ngeganggu. Enggak. Asal kita nggak ganggu dia nggak ganggu. Oh, terus? Jatuhnya kan ya mungkin kita nggak tahu kalau dia tuh kayak penghuni di rumah ini dulu misalkan. Tapi kan jatuhnya kita udah yang menghuni nih yang sarang nih. Jadi harus saling respect lah harusnya gitu. Iya. Jadi kita jangan gangguin. Jadi dia nggak ganggu kita. Iya, betul. Menurutku gitu. Nah dia tuh lalu lalang doang. Jadi kayak kalau nggak salah itu ngeliat penampilannya itu kayak tentara Belanda gitu. Jadi ya nggak tahu juga ya. Berarti bawa semacam pedang gitu apa gimana? Dia Pakaiannya jadi kayak tentara Belanda gitu. Iya, dia pakai baret, terus pakai baju tentara Belanda, sama dia bawa apa namanya senjata. Saya lupa nama senjatanya apa ya. Biasa main soalnya. Nah itu bawa senjata senapan ya, sniper. Jadi persis banget kayak tentara Belanda ya pada umumnya. Iya. Nah masih di rumah yang sama, itu kalau bisa dibilang ini pintu masuk rumah. Ke arah depan kalau ke kiri itu ada apa namanya kamar mandi sama kamar saya. Kalau lurus itu ke arah dapur. Nah biasanya itu jam 12 atau jam 1 pagi itu dia jalan dari dapur ke arah lantai 2. Itu sering banget ngeliat kalau lagi ngambil minum atau lagi pengen ke toilet gitu-gitu. Serius itu hampir setiap malam loh. Hampir setiap malam. Cuman dia nggak ngapa-ngapain, cuman lewat doang. Cuman dari dapur jalan terus naik ke lantai 2 udah. Tapi serem sih. Ya kalau untuk orang yang jarang ya. Iya kalau udah pernah. Kalau aku udah sering ngalamin jadi ya udah biasa lah. Yang lebih parahnya lagi itu kejadian udah lama kan. Nah ini kejadian baru lagi. Itu kan karena ngeliat gitu ya. Jadi waktu itu habis dari toilet, habis cuci tangan mau bersih kayak mau ngandukin tangan di dekat dapur kan handuknya biasanya. Itu persis banget jadi papasan gitu sama setannya. Di tempat cuci tangan itu? Dekat ini kayak mau ngandukin tangan. Mau apa ya jatuhnya ya? Lupa bahasa Indonesianya ya. Kayak mau ngadukin tangan. Habis itu pas banget lagi lurus, dia tuh pengen naik ke lantai 2. Itu terus beberapa papasan gitu. Pas-pasan gimana? Badan langsung keringetan, langsung panas. Panasnya itu shock kayak banget sih. Kalau shock mah enggak. Jadi tuh panasnya gue jadi lo shock. Oh iya benar. Iya sih benar sih. Karena kan gue belum pernah yang ngalamin pas-pasan banget gitu. Iya. Nah kalau ini panasnya itu bukan panas kayak lagi sakit nih. Panasnya itu ketika lagi jalan, tapi sebelahnya tuh ada mobil atau truk yang overheat. Itu kan hawa dari mesinnya itu kan panas banget tuh. Nyengat banget seperti itu. Berarti tuh panas ya minta ampun. Terus setelah kejadian itu lo gimana? Entah jatuh sakit kah atau seperti biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja. Soalnya dia jatuhnya ya mungkin timingnya lagi nggak pas gitu. Dia sama aku lagi lewat gitu kayak nggak pas apa gimana. Cuman nggak ada kenapa-napa, nggak ada apa-apa sih, nggak sakit, nggak apa gitu. Agak kaget aja kali ya pas. Ya kalau kaget iya pas banget. Nah kalau di kamar lagi, pernah jam 3. Banyak banget ya cerita horor. Iya banyak, tapi pendek-pendek soalnya ya gitu-gitu doang gitu kan. Kalau di kamar lagi ya anak-anak muda lah, mahasiswa kadang-kadang kan tidur jam 3 lewat gitu kan, begadang. Nah itu persis jam 3 sebelum mau tidur tuh, itu udah siap-siap pengen tidur apa gimana, lagi beres-beresin meja habis matiin komputer. Itu botol liquid vape yang kecil tuh, yang kayak di bawah tuh, ini nggak ada yang tahu, itu jatuh sendiri dari meja ke bawah.
Tapi lo kayaknya udah biasa banget ya kalau Biasa. kayak gitu. Malah terkadang malah disautin, berisik gitu-gituin. Tapi nurut gak pas lo bilang berisik, kayak disengajain atau emang dia Dia berhenti dia nggak dia ganggu sengaja lagi? sih jatuhnya kayak pengen ngebuat. Kalau ini nggak tahu ya, mungkin banyak pendapat yang beda-beda. Ini menurut saya ya, kalau setan itu kayak ngejailin kita, itu mau ngambil aura negatif kita nih. Jadi kalau semakin aura negatif kita semakin besar, itu dia ngejahilinnya semakin tinggi. Oh, jadi kalau kita ngerasa takut banget, Oh, dia sengajain. Kalau kita berani, dia yang takut. Iya nggak sih? Ya, lebih tepat, mungkin nggak tepat banget ya, lebih menurut saya itu kayak gitulah. Iya gitu lah. Nah, makanya terkadang kalau lagi kayak gitu, bilang berisik, diem gitu. Ya udah diem dia, nggak ngapa-ngapain lagi. Mungkin mah besok-besok kayak gitu-gitu lagi, tetap saja masih diiniin gitu. Terus di mana lagi ya? Waktu itu ada nih di apartemen om saya nih. Di mana lokasi? Lokasinya di Sunter, Oh, di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, untuk boleh ya disebutin nggak ya? Nah, apartemen ini namanya Sunter Parkview kalau nggak salah ya. Itu di gedung 3 apa gimana. Jadi itu apartemen om saya tuh di lantai 29. Itu paling tinggi. Dan itu saya nggak tahu cerita apartemennya gimana, tapi kalau dengar dari om saya itu banyak yang bunuh diri di apartemen itu. Jadi Tanpa sebab, ada sebab ya? ya mungkin ada. Jadi pas di apartemennya itu, jadi di sini lift nih. Iya. Keluar lift, belok ke kiri. Nah itu dari lift itu 2 kamar, itu kamar om saya nih. Tapi kalau lihat dari pintu kamar om saya, ke depan tuh cuma ada jendela 1. Kayak lorong terus jendela. Oh, cuma gitu doang. Jadi kalau misalkan lagi mau, kan jadi habis dari lift belok ke kiri kan jadi lurus dulu nih. Jadi mata kiri kita kan bisa ngelihat jendela nih, yang kayak di ujung-ujung gitu. Di situ biasanya ada cewek. Boleh lebih diperjelas nggak sosok ceweknya tuh kayak gimana? Nah, masalahnya sosok ceweknya ini kalau kita lihat dengan mata jelas, itu dia nggak ada. Jadi cuma bisa dilihat dari kayak titik buta doang gitu, dari samping doang. Dari titik buta. Jadi dia cuma lihat di jendela doang, udah diem. Kalau misalkan kita lihat pampangin gitu, nggak ada. Oh, jadi kalau kita lihat dari samping mata tuh emang mukanya kita nggak bakal bisa lihat jelas mukanya. Masalahnya dia bukan ke arah ke pintu ya. Itu dia ngarahnya keluar jendela. Oh, jadi kita ngeliatnya siluet belakangnya. Iya. Nah, itu cewek, wanita. Nah, masih di apartemen yang sama. Kan tadi kan dari lift ke kiri ya. Iya. Nah, itu di kanan ada lorong lah kayak biasa lah, kayak di hotel gitu kan, lorongnya panjangan. Itu lorongnya panjang sampai mentok. Itu saya pernah diceritain sama om saya, karena saya nggak ada di situ. Ini mungkin jatuhnya cerita om saya ya. Itu dia pernah ngeliat, jadi tuh dia tuh sendiri, tapi ada di sebelahnya tuh ada mama, sama lagi jalan ke arah yang sama ke kiri kan. Tapi dia ngeliat kalau mau ngebuang sampah tuh ke kanan dulu, mau buang sampah nih. Jadi di lorong ujungnya itu ada nggak tahu makhluk gimana atau setan gimana. Jadi itu dia yang bisa dibilang setan yang penasaran. Oh, mungkin itu yang udah bunuh diri nggak sih? Tapi dia kayak masih gentayangan di apartemen itu. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga mungkin. Masalahnya dia tuh karena lorongnya kayak pertigaan gitu. Dia dari kiri ke tengah ngeliat, ngintip gini, terus ke tengah ngintip lagi, terus lari ke kanan, terus kayak ngintip gini. Oh, jadi cuman kayak ngintip doang, tapi nggak gangguin.
keliling-keliling daerah situ aja ya, Cuman di lantai. pojok situ doang. Oh, di pojok. Heeh. Di lantai 29 itu. Di lantai 29 itu. Mungkin bisa jadi setan itu tuh suka kali sama lo ya, makanya dia kayak setiap ada lo pasti dia kayak selalu nunjukin. Ya mungkin. Ya mungkin sih, cuman emang kalau ada orang yang bisa ngelihat gitu ya, pernah bilang gua, itu kalau gua ada yang jagain. Oh, Ada yang jagain. sosok seperti. Nah itu nggak dijelasin detail, iya, oke, cuma oke. bilang ada yang jagain gitu. Jadi udah cuma segitu nih Ya cerita. segitu dari dulu lo. mungkin ya, kecuali dipanggil lagi ya mungkin ada gitu ya. Oke guys, itu cerita horor yang pernah dialami oleh narasumber kita. Itu diangkat dari kisah nyata cerita-ceritanya. Kalau kalian punya cerita horor yang menarik untuk kita bahas, kalian boleh tulis di kolom komentar atau boleh juga kirim di email kita, nanti kita bakal tulis juga di bawah. And thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.